Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia dari kelas 11 PS 3. Di sini saya akan membuat video tanggapan saya mengenai Jepang yang ingin merebut Indonesia dari Belanda. Menurut saya itu salah. Kenapa? Karena tidak seharusnya Jepang merebut Indonesia. Jika alasan dia ingin merebut Indonesia karena kekayaan sumber daya alam, dia tidak harus merebut Indonesia. Jepang bisa bekerja sama dengan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam. Dengan begitu, Jepang pasti akan merasakan kekayaan sumber daya alamnya juga, ya kan? Dengan cara begitu, Jepang tidak perlu merebut Indonesia dengan cara mengebom Pearl Harbor, dengan kayak penjajahan-penjajahan gitu. Yang di Pearl Harbor itu kan hingga menewaskan 2.400 jiwa. Nah, dan jika Jepang tidak mau Indonesia dikuasai oleh Belanda, Jepang hanya ingin Indonesia bekerja sama dengan Jepang. Jepang bisa saja menyerang Belanda tanpa harus menyerang Indonesia juga. Jepang bisa menyerang Belanda sampai Belanda menyerah dan Belanda pun balik ke negerinya, ke negaranya. Dan Jepang pun tidak akan menghabiskan banyak tenaga, atau bahkan tidak akan ada tentara-tentara yang mati. Pasti di satu penjajahan itu ada kan tentara Jepang yang meninggal, yang luka-luka, pasti ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya Jepang cuman menyerang Belanda, tidak menyerang Indonesia, pasti tidak akan sebanyak itu. Tadi saya sudah memberikan tanggapan mengenai Jepang yang ingin merebut Indonesia dari tangan Belanda, dan sekarang saya akan memberikan tanggapan saya mengenai tentara peta. Tentara peta dibentuk bertujuan untuk menghadapi perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Pada pembentukan peta, banyak pemuda dan pelajar bangsa Indonesia yang ikut bergabung menjadi tentara sukarelawan. Mereka mendapat pelatihan fisik oleh tentara Jepang. Mereka bersemangat karena memiliki tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peta bukan milik organisasi manapun, tapi langsung dibawa Panglima Tentara Jepang. Tentara peta dibentuk sebagai tentara teritorial yang berkewajiban mempertahankan wilayahnya. Keanggotaan peta terdiri dari para pemuda sebagai tingkatan. Rata-rata anggotanya merupakan seorang pelajar yang telah menyadari arti pentingnya kemerdekaan. Oleh karena itu, mereka tetap rajin merencanakan pembalikan gerakan organisasi. Mereka yang berjiwa muda ini sudah mengatur strategi untuk meraih kemerdekaan Indonesia sendiri melalui organisasi peta. Tentara peta sangat berperan penting dalam Indonesia karena dia awalnya emang dibentuk oleh Jepang, tapi pada akhirnya dia berpihak pada Indonesia. Tentara peta memiliki peran penting untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan tentara peta merupakan cikal bakal terbentuknya TNI. Pembubaran tentara peta dilaksanakan sehari setelah proklamasi, yaitu pada proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno menyetujui dibubarkannya peta karena ingin membuktikan pada dunia bahwa Indonesia merdeka di atas kaki sendiri, sehingga setiap senjata yang dipakai untuk melawan negara manapun nantinya adalah senjata milik sendiri, dengan prajurit dari dalam negeri sendiri. Sama sekali tidak ada pengaruh Jepang dalam setiap usaha kemerdekaan. Karenanya para Daidansho banyak yang meletakkan senjatanya. Resminya pembubaran peta dilakukan secara baik-baik tanpa adanya kerusuhan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Letnan Jenderal Nagano Yuichiro yang menjadi panglima terakhir pasukan Jepang di Indonesia memberikan pidato perpisahan. Pidato tersebut sekaligus memutus hubungan peta yang memperjuangkan kemerdekaan sekaligus membantu mempertahankan Jepang. Dengan begitu, bubarlah peta dan mandirilah Kesatuan Militer Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.